Salam saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam program pengajaran iman Kristen. Kita akan membahas topik tentang keadilan. Kenapa topik ini sangat penting? Selain keadilan merupakan pengajaran penting Alkitab, juga karena pada zaman ini keadilan merupakan hal yang sangat langka. Kita melihat di dalam berita-berita bahwa ada orang-orang yang harus berjalan kaki begitu jauh, mungkin naik sepeda, hanya untuk menuntut keadilan. Kita juga melihat ada orang-orang yang masuk penjara karena mengalami ketidakadilan. Bahkan ada orang-orang yang harus menunggu berapa lama, puluhan tahun, untuk terus menuntut keadilan yang sampai saat ini masih belum mendapatkan keadilan tersebut. Kalau kita memperhatikan hal ini, maka keadilan merupakan hal yang sangat penting. Terlebih lagi ketika kita ada di zaman ini, kesadaran manusia akan hubungan-hubungan sosial itu sudah semakin meningkat kepekaannya karena dunia teknologi yang membuka bagi kita untuk melihat dunia-dunia lain, melihat kejadian-kejadian yang terjadi dari berbagai tempat, dan kita menyaksikan ketidakadilan yang terjadi di mana-mana. Oleh sebab itu, Alkitab pun menyoroti keadilan ini. Salah satu bagian Alkitab yang berbicara bahwa Allah menuntut umatnya untuk berlaku adil. Saya akan bacakan di dalam kitab Mikha pasal 6 ayat yang ke-8. Firman Tuhan begini, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dalam rendah hati di hadapan Allahmu." Kalau kita melihat konteks Mikha pasal 6 ini berbicara seperti ada di dalam ruang pengadilan. Dan Allah menuntut umatnya untuk hidup adil. Karena keadilan adalah bagian yang menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau kita melihat hal ini, maka saya akan mendefinisikan keadilan itu adalah kecenderungan hati untuk memiliki keberanian di dalam bertindak benar untuk memberikan hak kepada seseorang sesuai dengan haknya. Dari definisi ini, bahwa keadilan tidak sama dengan tindakan penyamarataan. Tidak semua harus sama rata, tetapi sebuah tindakan ada kecenderungan hati untuk memberikan kepada setiap orang apa yang sesuai dengan haknya. Apa yang menghalangi orang-orang untuk bertindak adil? Maka di sini saya akan memberikan beberapa argumentasi saya mengapa kita melihat di dunia ini terjadinya ketidakadilan. Dan kenapa ini juga sekaligus motivasi untuk kita mencari keadilan di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama adalah ada terjadinya diskriminasi. Saat ini kita melihat berkembangnya diskriminasi di tengah-tengah dunia ini. Diskriminasi bisa dalam bentuk diskriminasi agama, diskriminasi ras, dan diskriminasi yang lain-lain. Dalam diskriminasi ini kita melihat mayoritas dan minoritas. Hak yang mayoritas dianggap lebih tinggi daripada hak-haknya yang minoritas. Sehingga orang-orang yang minoritas sulit menuntut haknya, sulit mendapatkan apa yang menjadi miliknya. Demikian juga alasan yang kedua, selain meningkatnya diskriminasi di tengah-tengah dunia ini, yang kedua adalah berkembangnya budaya oportunistik. Apa itu budaya oportunistik? Budaya oportunistik adalah kita melihat yang berkuasa akan semakin berkuasa, yang miskin akan semakin miskin, yang kaya semakin kaya, yang tertindas akan semakin tertindas. Dalam budaya oportunistik inilah, maka tidak ada ruang untuk keadilan. Karena apa? Karena mereka yang lemah tidak mampu menuntut haknya. Mereka yang kuat, mereka yang berkuasa, mereka hanya mengejar, bukan hanya saja mengejar apa yang menjadi bagiannya, tetapi mengejar agar semua itu menjadi miliknya. Alasan yang ketiga adalah munculnya budaya instan, atau juga disebut dengan budaya pragmatis, di mana pada zaman ini orang suka yang instan, orang suka serba cepat. Maka
mereka yang berlaku untuk memberikan keadilan, mereka yang duduk di lembaga-lembaga pengadilan, mereka yang memiliki hak untuk memutuskan yang benar dan salah, bahkan juga di lembaga-lembaga agama, mereka yang memiliki jabatan-jabatan di dalam keagamaan, yang memiliki hak untuk menetapkan yang benar dan salah. Mereka ini tidak mau untuk mencari yang benar, untuk membedakan yang benar dari yang salah. Mereka hanya dipengaruhi oleh omongan, bicara orang lain. Mereka hanya dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat gejala. Mereka tidak mau pusing. Saya mendengar seorang pendeta, dia berkata ketika ada seseorang yang mempertanyakan keadilan, dengan gampangnya dia berkata, begitu aja kok dibuat repot. Ini adalah sebuah bentuk budaya bahwa memang ada orang-orang yang duduk, dipercayakan Tuhan, duduk di tempat-tempat pengadilan, lembaga-lembaga hukum, bahkan di gereja-gereja, di lembaga-lembaga keagamaan, tetapi tidak mau memiliki tanggung jawab, tidak mau untuk berlelah-lelah, capek di dalam hal melihat perbedaan, membedakan kebenaran dan yang tidak benar. Ini sangat menghalangi perkembangan keadilan. Ini sangat menghalangi orang-orang untuk mencari keadilan. Alasan yang lain, yang keempat adalah cinta akan uang. Kita melihat bahwa Alkitab pun mencatat bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Itulah sebabnya lembaga-lembaga hukum dapat memanipulasi segala hal karena ditutup matanya oleh uang. Mereka dapat melakukan hal-hal yang tidak benar karena mendapatkan uang. Maka disinilah keadilan tidak bisa kita temukan. Yang terakhir, alasan yang terakhir yang menghalangi perkembangan keadilan adalah alasan budaya suka tidak suka. Ketika para pemimpin-pemimpin, orang-orang yang duduk di lembaga hukum, orang-orang yang mengambil kebijakan masalah keadilan di lembaga-lembaga agama, ketika berkembangnya budaya suka tidak suka, maka sudah pasti hanya mereka yang dekat, memiliki hubungan kekerabatan, atau orang yang menyanjung-nyanjung, menyenangkan hatinya, maka ia mendapat porsi yang lebih banyak untuk mendapat perhatian dari mereka. Tetapi mereka yang tidak dekat, yang tidak suka, maka sudah pasti tidak mendapat porsi yang tepat dalam hal keadilan. Dari beberapa alasan inilah, maka kita harus memahami sebagai orang-orang percaya untuk memikirkan kembali keadilan sesuai dengan firman Tuhan. Maka jika keadilan tadi saya definisikan, kecenderungan hati untuk bertindak dengan benar di dalam memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, maka keadilan merupakan bagian dari kasih. Kasih tidak bisa lepas daripada keadilan. Maka inilah tuntutan Allah kepada bangsa Israel dalam kitab Mikha ini. Keadilan itu tidak ada hubungannya dengan ritual agama. Orang-orang Israel melakukan ritual agama, tetapi mereka tidak berlaku adil. Disitulah Tuhan menuntut mereka. Apakah Tuhan bisa ditutup matanya oleh persembahan-persembahan korban, bahkan sampai mau mempersembahkan anaknya? Tuhan tidak bisa dimanipulasi dengan korban bakaran. Tuhan tidak bisa dimanipulasi oleh ritual-ritual agama. Tetapi apa yang dimau oleh Tuhan bagi umatnya, mereka harus memiliki kecenderungan hati untuk hidup dalam keadilan. Maka disinilah bagian dari hukum keadilan ini sangat berhubungan erat dengan kasih. Kasih merupakan bagian esensial dari keadilan. Maka ketika kita melakukan keadilan, itu merupakan ekspresi kasih kita kepada Allah dan juga sekaligus ekspresi kasih kita kepada sesama manusia. Maka di dalam kasih inilah, di sini kita bisa memahami
bahwa di dalam kasih ini bukan hanya saja mereka yang kuat, yang berkuasa mendapatkan apa yang sesuai dengan haknya, tetapi mereka yang lemah akan diberikan apa yang menjadi haknya karena mereka tidak mampu menuntut apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, saudara-saudari yang terkasih, untuk kita bisa mampu mempraktekkan keadilan di tengah-tengah dunia ini, maka tidak lepas daripada kasih kepada Allah, yaitu kasih yang telah diperagakan di dalam Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus telah datang di tengah-tengah dunia dan ia mati di atas kayu salib untuk menunjukkan kasih Allah kepada dunia. Maka kasih kita kepada Yesus yang telah menunjukkan kasih Allah itulah, maka kita akan bisa mengasihi sesama kita dan mempraktekkan keadilan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Demikian program pengajaran iman Kristen. Sampai ketemu dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.